Tetapi hari ini kita lihat bukti-buktinya, kita lihat begitu banyak YouTube hari ini yang mengulas soal bahwa corona ini adalah buatan, ya, berbahaya namun buatan karena ada kepentingan. Halo Success People, apa kabar? Salam hebat luar biasa. Saya Hendra Limantara dari Sekolah Bisnis XYZ. Hari ini topik kita sangat menarik karena topik kita hari ini adalah konspirasi corona. Apa yang terjadi sebenarnya dari corona ini, ya. Jadi sebenarnya saya kumpul dengan banyak sekali orang, saya kumpul dengan berbagai banyak kalangan, ada yang kalangan pendidikan tinggi, pendidikan menengah atau pendidikan rendah, ya. Dan saya juga berkumpul dengan orang-orang yang menengah ke atas, menengah maupun menengah ke bawah. Dan masing-masing dari orang-orang ini memiliki sudut pandang, memiliki cara berpikir, memiliki mindset yang berbeda-beda. Nah, sampai hari ini saya ketemu dengan beberapa orang dan banyak dari mereka masih mengalami satu yang namanya kebingungan. Ya, karena itu saya menganggap bahwa wah, ini harus sesuatu yang harus diluruskan. Ini harus ada sesuatu yang harus diinformasikan atau diberitakan, ya. Jadi saya putuskan hari ini saya akan membahas tentang konspirasi corona. Sebenarnya konspirasi corona ini teman-teman Success People saya sudah membahas tapi secara internal dengan tim-tim saya, dengan murid-murid sekolah bisnis XYZ, ya, selama beberapa bulan ini, ya. Jadi teori konspirasi ini sudah lama sekali, tapi saya mau membuat ke YouTube, saya mau mengangkatnya ke YouTube, ya, masih pikir-pikir, ya. Saya mikirkan masalah dampaknya, ya. Dan akhir-akhir ini begitu banyak sekali orang-orang yang menaikkan isu-isu konspirasi ini. Bahkan kalau Anda lihat channelnya Deddy Corbuzier, ya, itu beliau mengangkat teori konspirasi ini, bahkan juga mengundang menteri kita yang luar biasa Pak Yasona. Tetapi yang ada di masyarakat, yang terjadi di masyarakat hari ini adalah terutama mungkin masyarakat di bawah yang kurang informasi, ya, kurang searching Google atau YouTube, ya. Mereka masih bingung, ya, corona ini sebenarnya bagaimana? Apakah corona ini ada atau tidak ada? Karena beberapa saat yang lalu saya berkumpul dengan beberapa orang dan mereka ngomong, ya, bukan kumpul seperti gimana, bukan, ya, maksudnya sekedar ngobrol gitu, ya, tapi kita masih social distancing. Nah, mereka ngomong ini sebenarnya, ya, corona itu nggak ada. Dia bilang begitu, corona itu nggak ada. Dan itu disampaikan kepada kurang lebih kita 3 orang di sana, 3 orang, dan mereka ngomong dengan sangat meyakinkan bahwa corona itu nggak ada. Anda bisa bayangkan nggak? Dan saya begitu cukup shock, teman-teman sekalian. Makanya saya berpikir bahwa wah, ini saya harus angkat ke channel YouTube. Supaya apa? Supaya bisa mengedukasi Success People, bisa mengedukasi masyarakat tentang apakah benar corona itu konspirasi atau tidak, ya. Jadi saya akan membuat satu persatu klarifikasi juga. Saya akan membuat satu informasi bahwa ini loh yang dipikirkan orang-orang yang punya teori konspirasi, ya. Karena di masyarakat, terutama masyarakat bawah, terutama masyarakat kecil seperti kita, minim sekali informasi soal corona. Sehingga di masyarakat sendiri mereka berpikir bahwa corona itu nggak ada. Itu kenapa kok masih banyak orang yang kumpul-kumpul di warung, ya. Masih banyak orang-orang hari ini yang anak muda yang di pinggir jalan, komunitas dan sebagainya. Kenapa? Karena minimnya informasi. Mungkin mereka juga penganut teori konspirasi yang berbicara bahwa virus corona itu nggak ada, ya. Jadi untuk ini kan dasar, ya. Jadi sudut pandang itu nggak ada yang salah, teman-teman. Sudut pandang itu tergantung aja. Jadi kalau Anda pikir itu teori konspirasi, itu benar. Kalau Anda pikir Anda memiliki teori normal, itu juga benar, ya. Sekarang kita ngobrol dulu tentang teori konspirasinya, bahwa virus corona itu nggak ada. Teman-teman semua, ya, kita lihat bahwa sudah ada penelitian laboratorium, ya, bukti-bukti medis, bahkan sudah penelitian vaksin di mana teori konspirasi yang mengatakan bahwa virus corona tidak ada itu hoax, ya, itu tidak benar, ya. Jadi virus corona itu ada dan nyata. Itu klarifikasi pertama yang harus teman-teman sampaikan ke banyak orang. Saya begitu kaget sekali, saya langsung ngomong, bro, lu nggak boleh ngomong gitu. Kenapa? Lu harus mikir dampaknya, bro. Saya bilang gitu, ya. Ngomong itu gampang, tapi dampak dari yang kamu ngomong itu yang kita harus pikirkan. Makanya hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang 4 sekaligus. Yang pertama adalah sudut pandang, yang kedua adalah responnya,
yang ketiga adalah dampaknya, dan yang keempat adalah solusinya. Jadi kita akan bahas ini. Sudut pandang, ya, respon, dampak, dan solusi. Oke, jadi yang pertama adalah sudut pandang. Sudut pandang teori konspirasi itu banyak sekali, ya. Ini salah satu yang mungkin beredar di masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses informasi yang banyak, tidak update, ya. Jadi masih ada pemikiran bahwa virus corona itu nggak ada. Virus corona itu ada jelas, dan itu sudah dibuktikan secara medisnya dan secara ilmiahnya bahwa virus corona itu benar adanya. Yang kedua, teman-teman, yaitu virus corona itu tidak berbahaya. Dia seperti flu biasa. Ini juga hoax, ini juga salah. Kenapa saya bilang salah? Karena sudah banyak kita lihat hari ini di media massa, di televisi, di YouTube dan di mana-mana, ya, termasuk dari Satgas penanganan COVID itu mengatakan bahwa begitu banyak korban hari ini yang kena virus corona dan meninggal. Jadi virus corona ini bukan semacam virus flu biasa, teman-teman. Ini yang kita harus tahu, karena mereka meninggal. Ya, ini berhubungan dengan nyawa, teman-teman. Ya, terus ada yang hari ini ngomong kalau nggak percaya, coba kita lihat hari ini. Begitu banyak satu keluarga nih, success people, ya. Satu keluarga bisa meninggalnya beruntun, ya. Neneknya dulu, terus suami dari neneknya, itu kakeknya, terus orang tuanya, baru anaknya. Satu keluarga meninggal. Nah, kalau bukan karena corona, kalau corona itu cuma flu, apa bisa ditularkan sampai segitu parahnya sehingga satu keluarga, dan bukan cuma satu nih, banyak keluarga yang meninggal. Kalau virus flu, apakah bisa sampai hari ini tenaga medis yang mereka hari ini sudah tahu kesehatan, mereka juga meninggal dunia di garda depan. Jadi teman-teman, kita lihat hari ini, ya, apakah virus corona ini berbahaya? Yes, kalau tidak, negara kita nggak akan yang namanya PSBB. Negara Australia, bahkan di seluruh dunia, Amerika, China nggak akan melakukan satu yang namanya lockdown. Nah, mereka melakukan lockdown ini ada dampaknya, yaitu dampak ekonomi. Negara mereka jadi turun, ya, terutama sekarang kita tahu Australia, Korea Selatan, Singapura, semuanya sudah resesi. Semuanya sudah krismon. Dikarenakan apa? Corona ini mereka lockdown. Jadi hari ini kalau kita tahu bahwa virus corona itu tidak berbahaya, maka mereka tidak mungkin melakukan satu yang namanya lockdown ini yang berakibat pada mereka punya bisnis atau perkembangan negara mereka. Akhirnya mereka masuk dalam satu namanya krisis. Dan kita dari logika ini kita tahu bahwa virus corona ini memang berbahaya, teman-teman. Ya, yang ketiga sekarang, virus corona itu ada, tapi buatan. Nah, ini yang saya mau bahas sama teman-teman. Kebetulan saya bukan anti teori konspirasi, karena saya salah satu orang yang percaya bahwa virus corona itu adalah buatan, bukan 100% bencana alam. Tidak, ini adalah buatan. Kenapa kok dibuat? Karena ada banyak, saya sudah ngomong sejak berapa tahun yang lalu, ya. Kadang kalau kita lihat ini sekarang, teman-teman, krisis itu ada namanya krisis 10 tahunan, ya. 98, 2008, kita ingat 2008 itu untuk Indonesia nggak terlalu sampai bagaimananya 2008. Dan diulang lagi, saya kira berada di tahun 2018, ya. Saya sudah siap-siap, ya, cash sudah simpan dan sebagainya. Ternyata lewat 2018, 2020 muncullah satu yang namanya SARS-2 atau COVID-19 atau yang kita kenal dengan namanya Corona. Nah, teman-teman sekarang hari ini, dan begitu banyak buktinya kalau hari ini memang virus ini ada dan nyata, tapi itu buatan. Untuk mungkin beberapa kepentingan saya tidak menuduh, ya. Tetapi hari ini kita lihat bukti-buktinya, kita lihat begitu banyak YouTube hari ini yang mengulas soal bahwa Corona ini adalah buatan. Ya, berbahaya namun buatan karena ada kepentingan. Nah, 2020 hari ini kita lihat corona datang. Kemarin saya berada di beberapa universitas, saya sudah ngomong bahwa kita sedang masuk ke era yang namanya revolusi industri 4.0. Perkiraan para ekonom ataupun para pengajar dosen yang hari ini mendapatkan informasi bahwa revolusi industri 4.0 itu akan berdampak atau akan mengubah cara dunia tahun 2030. Tetapi dengan adanya corona hari ini, umat manusia menyimpulkan atau mempercepat, maksud saya, mempercepat 10 tahun, yaitu harusnya 2030, sekarang menjadi 2020. Nah, segala sesuatu yang tadinya kita belinya harus pakai cash, sekarang sudah pakai m-banking, semua pakai fintech, OVO, dan sebagainya. Ya, kenapa? Itulah yang dinamakan revolusi industri 4.0. 4.0 itu ada namanya AI, Artificial Intelligence, IoT, itu ada ngomong masalah fintech, ya, ada ngomong masalah big data, dan orang-orang zaman-zaman sekarang, bisnis-bisnis yang tidak berkembang hari ini, itu berdampak karena mereka tidak masuk ke dalam satu namanya revolusi 4.0.
Dan orang-orang hari ini yang sudah menyiapkan diri untuk mengarah revolusi industri 4.0, mereka terangkat bisnis-bisnisnya secara luar biasa. Nah, teman-teman, hari ini saya akan bicara masalah 4 tadi yang saya sudah cerita. Yang pertama adalah sudut pandang. Yang kedua adalah respon. Nah, ini yang sangat penting, teman-teman. Jangan sampai hari ini sudut pandang kita hari ini, sudut pandang itu nggak ada yang salah. Jadi kalau teman-teman hari ini percaya bahwa teori konspirasi ini benar, itu nggak salah, teman-teman. Ya, ataupun Anda bilang ini salah, itu juga nggak benar. Tetapi yang hari ini membuat Anda benar apa enggak adalah respon Anda. Apa respon Anda dari apa yang Anda percaya? Seperti tadi teman saya bilang, ya, bukan teman lah, sebenarnya kenalan ya, dia ngomong, ya, ini nggak ada yang namanya corona ini. Anda bisa bayangkan nggak? Dampak gara-gara dia ngomong itu. Nanti orang akhirnya apa yang terjadi? Orang akan meremehkan. Dan bagaimana kalau orang itu percaya dengan yang ngasih tahu dan mereka hari ini menyederhanakan kasus ya, gampang itu nggak ada memang, dan mereka hari ini tidak jaga protokol kesehatan dan mereka tertular. Lanjut yang ketiga, dampaknya apa? Dampaknya mereka sampai ke rumah, mereka bisa menularkan ke anak mereka, ke bayi mereka, ke orang tua mereka, ke istri atau suami mereka. Dan satu keluarga ini bisa menjadi korban berikutnya. Nah, inilah kadang yang tidak orang lain pikir waktu dia mengambil satu yang namanya respon. Jadi sebelum kita meresponi sesuatu, mari kita pikirkan satu yang namanya dampaknya. Sudut pandang Anda tidak ada yang salah. Tetapi respon Anda yang akan menentukan apakah itu benar dan salah. Dan kalau hari ini Anda meresponi dengan memperhatikan dampak, apakah itu positif dan negatif, dan hari ini Anda memberikan solusinya, itu yang dinamakan bijaksana. Nah, itu ada teori konspirasinya. Bagaimana dengan orang yang percaya bahwa ini adalah normal, ya? Bahwa ini adalah, mereka percaya bahwa ini yang terjadi hari ini, dan mereka sangat percaya, bahkan sampai teridealis, ya, apa yang mereka responi, ya, sudut pandangnya percaya, apa yang mereka responi, mereka ketakutan. Mereka jadi fobia. Mau ketemu sama orang fobia, mau keluar dari rumah fobia, ya. Nanti ada mau pesan makanan fobia. Nah, ini yang tidak baik juga, teman-teman. Kalau Anda hari ini ketakutan, maka imun tubuh Anda akan turun. Jadi kalau Anda meresponinya dengan fobia, dampaknya adalah imun tubuh Anda turun. Apakah itu solusi yang baik? Tidak. Mari kita cari solusinya kemudian. Terus ada lagi orang-orang yang sudah teridealisme, ya, bahwa corona ini sangat-sangat berbahaya. Dan akhirnya apa? Mereka tidak setuju pun nggak ada masalah sebenarnya, karena itu masalah sudut pandang. Tapi kadang respon mereka ini yang nggak benar. Apa respon mereka? Kadang respon mereka bilangnya begini, lu ngapain sih keluar rumah? Lu kan sudah tahu, oh, ini golongan orang-orang bodoh ini. Ini golongan-golongan yang waktu Tuhan tuh memberikan atau membagikan otak mereka tuh nggak hadir. Katanya seperti itu. Success people, ya. Nah, apalagi responnya? Mungkin hari ini responnya adalah, kalau percaya bahwa itu ada. Responnya adalah, oh aduh, itu memang apa namanya, otaknya nggak dipakai, sampai melukai. Kalau kita baca hari ini yang ada di media sosial, begitu banyak hate speech yang keluar untuk hari ini menyalahkan atau hari ini dalam tanda kata menguliti orang-orang yang teori-teori konspirasi. Padahal masing-masing memegang kepercayaan yang sebenarnya kita nggak tahu 100% itu benar. Ya, tetapi karena idealisme tadi, akhirnya kita terpaksa sampai kita melukai orang lain. Nah, saya bukan membahas tentang sudut pandang Anda, karena sudut pandang Anda mungkin benar, ya, belum tentu salah, mungkin benar. Tetapi kalau misalkan respon Anda hari ini memaksa orang untuk tidak keluar rumah, ini misalkan aja, untuk tidak keluar rumah, dampaknya apa? Ya. Kalau hari ini Anda mengata-ngatai orang yang percaya bahwa ini teori konspirasi, Anda mengata-ngatai bodoh lu dan sebagainya, kalau hari ini Anda ngomong seperti itu ke mereka, dampaknya apa? Apakah teman Anda yang Anda sampaikan itu, oh bodoh lu, kok lu percaya sih? Ini sehari ini kita lihat, ya, banyak orang mati, bro. Lu kok masih nggak percaya juga? Lu nggak punya hati. Dampak dari kita ngomongnya, kita melukai hati mereka. Yang seharusnya kita tidak perlu hari ini membodoh-bodohkan mereka, kita sampai mengalimatkan hate speech yang hari ini melukai hati mereka. Untuk apa? Kita semua satu saudara. Ya lu nggak ngerti sih, gua ini hari ini dokter, gua ini hari ini tergabung dari ID, gua kerja setengah mati. Saya berterima kasih kepada para dokter, saya berterima kasih kepada para suster-suster. Saya punya mitra-mitra dokter hari ini, punya mitra-mitra suster hari ini, punya mitra-mitra bidan apoteker yang sangat luar biasa.
Ya, teori konspirasi juga hate speech. Bahwa bilang apa? Oh, ini bisnisnya apa? Kesehatan. Ya. Ini hari ini mereka ngambil untung dan sebagainya, itu teori konspirasinya. Sampai akhir hate speech ke dokter, ya ampun. Banyak dari para dokter hari ini meninggal dunia, bro. Kalau hari ini Anda mengata-ngatai, Anda mungkin teori konspirasi bahwa ini adalah buatan. Saya juga percaya itu buatan, bro. Tetapi hari ini kalau itu misalkan buatan, yang ngambil untungnya siapa, bro? Para dokter. Bukan, bro. Mereka hari ini berkorban nyawa di garis depan untuk menyelamatkan pasien-pasien ini. Mereka nggak kebagian, bro. Miliaran, triliunan tuh mereka nggak kebagian. Kalau gitu pabrik farmasi, Pak, I don't know, maybe. Dugaannya kan seperti itu. Tetapi jangan kita mengolok-olok para dokter. Malah saya sedih sekali baca di media sosial ketika orang-orang hari mengatai dokter nggak punya hati dan sebagainya. Anda bisa bayangkan nggak? Kalau Anda dokter dan Anda keluarga dokter hari ini, bagaimana perasaan mereka, bro? Mereka sudah nggak pulang ke rumah, mereka pakai APD yang luar biasa susahnya. Kalau lu jadi dokter, lu juga panggil nggak mau, bro. Mengorbankan nyawa untuk seseorang yang kita nggak kenal. Ingat, apa yang kita sampaikan ke mereka, dampaknya itu apa? Kalau para dokter hari sakit hati karena yang ditolong nggak tahu diri, bro. Mereka terus serempak berhenti, nggak ada yang bantuin kita untuk perang corona. So hari ini mindset Anda nggak salah, sudut pandang Anda nggak salah. Tapi respon Anda bisa salah. Dan ingat dampaknya, bro. Yang terpenting satu, solusinya apa? Kalau ternyata sudut pandang Anda salah, dampaknya bagaimana, bro? Begitu pula dengan orang-orang yang percaya. Kalau Anda hari percaya, dan itu sangat bagus karena saya juga percaya bahwa corona itu ada dan sangat berbahaya. Tetapi kalau Anda memaksakan sekarang semua orang harus ada work from home atau di rumah saja, tahukah Anda apa dampaknya? Dampaknya ya sedikit penyebarannya. Tahukah Anda dampaknya pada ekonomi? Kalau semua orang hari ini di rumah saja, yang terjadi adalah krisis, bro. Krisis success people. Dan kalau terjadi krisis, terjadi inflasi, orang di rumah saja dan duitnya nggak ada, akan terjadi satu yang namanya apa? Riot. Yaitu apa? Kerusuhan. Apakah Anda memikirkan kerusuhan tadi? Orang yang lapar bisa lakukan apapun demi keluarganya, bahkan tingkat kejahatan. Tingkat kejahatan kita akan meningkat seiring dengan meningkatnya kemiskinan. Jadi kita juga harus bisa mengimbangi. Yang kita bukan cari benar dan salahnya, tapi yang kita pikir adalah bijaksananya. Ada 3 golongan hari ini yang kita tahu. Ada golongan yang tidak bisa makan. Ada golongan yang menengah. Dan ada golongan yang menengah ke atas. Kita akan bicara nih tentang solusinya. Tetapi kalau hari ini kita lihat, solusi hari ini untuk kunci kebangkitan ekonomi. Ingat, kita sudah lihat ya dari dampaknya. Jadi kalau semua orang hari ini ada di rumah, work from home semuanya. Ya work from home masih oke ya. Tetapi kalau hari ini orang sudah dirumahkan semuanya. Tidak ada yang UKM itu mati, bro. Kalau UKM mati gimana ekonomi kita? Nah ini yang harus kita pikirkan. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita percaya karena mungkin dampaknya bukan positif. Malah negatif meskipun niatannya baik. So hari ini kunci untuk kebangkitan ekonomi Indonesia supaya kita tidak mengalami satu namanya krisis dan kita hari ini bisa lepas, bahkan mungkin bisa naik ekonomi kita di saat yang lain malah turun, kita malah bisa naik dari sini, bro. Gimana caranya? Kunci kebangkitan ekonomi adalah di konsumsi, belanja. Itu kenapa orang-orang harus spending money. Itu kenapa UKM harus tetap hidup. Karena kalau UKM tidak hidup, ekonomi kita akan turun. Ekonomi turun, kekayaan masyarakat turun, kemiskinan meningkat, maka tingkat kriminal akan meningkat. Saya punya anak. Hari ini anak saya Nicole usianya 4 tahun. Saya tanya sama Anda, kalau tingkat kriminal itu naik, saya takut, bro, bahwa anak saya keluar. Saya takut dengan keamanan anak saya, bahkan di dalam rumah pun kita bisa takut. Kenapa? Kita lihat kerusuhan tahun 98. Kita harus pikirkan sampai sana. Jadi kita tidak lihat benar dan salah, kita lihat bijaksananya bagaimana. Dan kunci kebangkitan ekonomi itu ada di UKM, ada di konsumsi, ada di belanja.
Itu kenapa harus gas rem kata Presiden Pak Jokowi. Why? Karena ekonomi harus tetap jalan. Yang kedua, ya, berarti milih ekonomi dong daripada kesehatan. Tidak. Kunci hari ini perkembangan atau pertumbuhan kesehatan kita, kuncinya ada di mana? Di new normal. Ya, kuncinya di new normal, di social distancing. Dengan cara apa? Pakai masker, pakai face shield keluar, kemana-mana hari ini bawa semprotan, ya pakai bukan semprotan setrikaan ya, semprotan alkohol ya kita bawa. Ya. Kenapa? Untuk hari ini supaya kita steril, cuci tangan di mana-mana. Ya. Sedikit bersentuhan pegang barang apa cuci tangan, sering-sering cuci tangan, kuncinya cuci tangan. Ya. Terus pakai protokol kesehatan, pakai masker, pakai face shield. Ekonomi harus terus jalan, bro. Kalau ekonomi nggak terus jalan, tapi kesehatan nggak diperhatikan, ya kita akan membludak lagi. Ya. Jadi protokol kesehatan juga harus dijalankan. Tapi protokol kesehatan kalau dijalankan tanpa protokol ekonomi, kerusuhan yang terjadi. Protokol ekonomi dijalankan tanpa protokol kesehatan, peningkatan jumlah COVID. Dan nantinya kembali lagi, yaitu kemana? Kehancuran ekonomi. Gas remnya betul memang harus dijalankan. Dan bagaimana hari ini dengan kunci kesuksesan Anda hari ini? Nah, kunci kesuksesan Anda itu dengan cara hari ini Anda memperhatikan satu namanya money management. So, Anda hari ini harus atur keuangan Anda. Keuangan Anda hari ini harus punya tabungan atau uang darurat. Bagi Anda hari ini yang mungkin punya tabungan sedikit, itu bagus, it's good for you. Jangan spending dulu banyak-banyak, tetap Anda sisihkan juga. Tetap harus spending, tetapi Anda harus sisihkan juga untuk tabungan Anda. Sebagai apa? Plan B namanya uang darurat. Kenapa? Karena saya tidak doakan, tapi mungkin ada kemungkinan itu akan terjadi satu namanya wave 2. Ada yang kemungkinan juga terjadi satu namanya krisis. So di saat itu ketika kita nanti mungkin dirumahkan dan sebagainya, kita masih ada pegangan. Kuncinya adalah di money management. Baik Anda hari ini yang menengah ke bawah, menengah maupun menengah ke atas, kuncinya ada di mana? Money management. Baik hari ini Anda yang karyawan, baik Anda hari ini yang pengusaha, baik Anda yang hari investor, kuncinya di mana? Money management. Dan hari ini Anda juga harus perhatikan satu yang namanya risk management, yaitu manajemen resiko. Jangan terlalu ngambil resiko pada saat seperti ini. Dan yang ketiga yang Anda harus lakukan adalah Anda harus do more. Anda harus lakukan lebih. Anda harus lebih kerja, lebih keras daripada orang lain. Bagi Anda hari yang nggak punya tabungan, kita mungkin punya waktu, ada napas 1-2 bulan, mungkin bisa 3 bulan, mungkin bisa lebih panjang. Itu alasan kita harus kerja lebih keras, kumpulkan uangnya. Kalau perlu Anda hari ini langsung masuk ke online, Anda jadi reseller, Anda jadi dropshipper, Anda jadi distributor mungkin. Anda jualan, perbanyak tabungan Anda. Menengah juga begitu hari ini, Anda harus pakai money management juga. Jangan semua all in ke dalam bisnis Anda. Kenapa? Karena Anda butuh uang cash. Bagi Anda yang menengah ke atas hari ini, apa solusi untuk Anda? Ada juga. Ya, oke, sekarang kita akan bawa ada 3 macam ekonomi. Ekonomi menengah ke bawah atau yang hari ini kita ngomong lah separah-parahnya, yang nggak bisa makan. Kalau yang nggak bisa makan, hari ini negara hadir buat Anda melalui Kemensosnya luar biasa. Ya, saya akan membagikan sebuah nomor ya untuk Anda, silakan Anda catat. Kalau Anda tidak bisa makan, Anda telepon ke sini, Anda akan dikasih makan. Ya, Anda boleh catat. 0811 ya. 0811 10 222, duanya 3 kali 10. Saya akan ulangi lagi. 0811 10 duanya 3 kali 222 10. Nggak usah malu, Anda telepon, Anda kasih tahu kalau Anda nggak bisa makan, ya negara akan hadir untuk Anda. Bagi yang hari ini menengah, apa yang Anda harus lakukan? Money management. Jangan terlalu langsung all in masuk ke dalam dunia bisnis Anda. Dari tabungan Anda ambil 20% hari ini untuk invest ke bisnis Anda masih oke. Ya 80%-nya tahan. Ya, jangan Anda all in jadi satu. Ya, kenapa? Tiba-tiba nanti akan ada namanya PSBB dan sebagainya. Risk manajemennya kita juga harus lihat. Tetapi yang saya ngomong perputaran uang atau money management yang harus kita atur. Kalau soal fighternya, kalau soal berjuangnya harus all out hari ini. Kenapa? Karena ini kesempatan, ini celah bagi kita hari ini untuk bisa menambah satu namanya uang darurat kita. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi untuk menengah atau untuk UMKM, gaspol. Kurangi resikonya,
perbanyak hasilnya. Bisa nggak hari ini hasil tuh bisa lebih banyak, sedangkan pengeluaran bisa lebih sedikit? Bisa sekali, banyak sekali hari ini pekerjaan-pekerjaan tambahan yang membuat kita bisa menambah income kita hari ini tanpa kita mengeluarkan biaya yang besar. Ya, carilah dropshipper, ya, Anda bahkan nggak perlu repot dropshipper, nggak perlu ngepakin, Anda nggak perlu kirim, ya, semuanya dikerjakan oleh mitra Anda. Reseller hari ini, mungkin Anda bisa jualan produk hari ini. Atau Anda bisa menjadi distributor. Hari ini banyak sekali distributor-distributor yang hari ini menawarkan sebuah peluang bisnis, peluang produk dengan harga yang terjangkau, dengan modal yang sangat terjangkau. Nah, ini adalah kesempatan Anda untuk Anda bisa masuk ke arah sana, ya, berjuang dengan modal yang minim tapi menghasilkan hasil yang besar. Dan jangan di spending terlalu banyak, ya, tetapi Anda harus simpan juga mayoritasnya. Untuk apa? Uang darurat. Bagi Anda hari ini yang menengah ke atas, Anda pasti mengerti maksud saya. Sudah banyak diskon hari ini. So, hari ini kesempatan bagi Anda yang hari ini mau ambil properti, mungkin properti hari ini udah turun banyak. Udah turun banyak sekali, ya. Dari harga normalnya sudah turun sampai 50% juga sudah ada. Ya, terutama yang hari ini properti yang menengah ke atas, ya. Properti yang 1 miliar misalnya kita ngomong angkanya, itu ada yang sampai itu diskon sampai 50% sudah ada. Jadi ini kesempatan bagi kita, ya, apalagi beberapa bulan ke depan mungkin, ya. Akan lebih murah lagi, akan dikasih diskon lebih banyak lagi. Nah, ini saatnya bagi kita, itulah solusi-solusi yang hari ini kita bisa berikan. Ya, ingat, di antara benar dan salah ada satu namanya bijaksana. Jadi mari hari ini kebangkitan ekonomi dan kesehatan, ya, protokol kesehatan kita jalankan bersama. Sehingga dua-duanya bisa saling beriringan. Tetap sehat dengan memenuhi protokol kesehatannya, minum suplemen, olahraga itu sangat penting sekali hari ini, kena sinar matahari, ya, jaga makan hari ini, ya. Jadi mungkin sepedaan, tapi hati-hati kalau bersepeda, ya. Saya lihat banyak sekali kadang orang bersepedaan saking banyaknya sampai ke tengah jalan, itu juga nggak baik, ya. Tetap di jalur sepedanya, ya. Jadi seperti itu. Saya akan lanjutkan kembali. Jadi hari ini mari kita antara ekonomi dan kesehatan kita jalankan bersama sehingga negara ini bisa berkembang, ekonominya juga bisa maju, kesehatannya juga, atau penurunan COVID-nya bisa kita turunkan karena ini masih naik terus sampai dengan hari ini. Nah, ini yang saya bilang sambil kita nunggu vaksinnya itu muncul. Tetapi vaksin muncul baru tahun depan, teman-teman. Itu kenapa kita tidak bisa korbankan negara kita hanya untuk kesehatan. Atau kita hari ini karena menyelesaikan masalah itu harus tanpa masalah, ya. Jadi menyelesaikan masalah harus tanpa masalah. Jangan hari ini kita menyelesaikan masalah dengan menambah masalah baru. Dimana kita juga belum tahu bagaimana kita mau menghilangkan masalah. Jangan-jangan masalah yang kita mau hilangkan malah bertambah lagi. Jadi kita malah runyam jadi satu. Sudah punya masalah COVID, kita punya masalah ekonomi lagi. Dan betapa berantakannya itu hari ini. Kita lihat hari ini Amerika, ya, cetak terus uang dan sebagainya, ya. Dan kita belum ngomong antara trade war antara China sama Amerika. Wah, ini bakal seru banget ke depan, ya. Bakal kita nggak tahu ke depan bagaimana. Tapi ini mereka sudah perang di mana-mana. Mereka udah perang dagang, mereka sudah perang antariksa, dan mungkin nanti habis ini mereka perang fisik, kita juga nggak tahu. Ya, terlalu banyak teori konspirasi yang ada di luar dan saya nggak bahas tentang itu. Tetapi yang saya mau bahas bagi Anda success people, kunci untuk kesuksesan Anda harus atur money management Anda harus perhatikan risk management Anda, dan Anda gaspol, ya, meminimalkan modal dan menambah penghasilan sebanyak-banyaknya. Itulah hari ini penting bagi Anda, ya. Buka YouTube, cari solusinya, ya, tanyakan pada orang-orang hari ini bagaimana saya dapat penghasilan tambahan dan sebagainya. Jangan tertutup dengan peluang, ya, karena mendapatkan uang hari ini banyak caranya. Dropshipper aja Anda sudah nggak perlu pakai repot, ya. Anda tinggal ada jual apa, Anda share ke media sosial Anda, ya, pakai digital marketing. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada WA, ada marketplace seperti mungkin Tokopedia, ya, Bukalapak, Blibli dan sebagainya, Shopee dan sebagainya. Anda bisa pakai itu. Manfaatkan supaya Anda punya penghasilannya. Jadi itu adalah pembahasan saya hari ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa membuka pikiran kita, baik Anda yang percaya dengan teori konspirasi ataupun Anda hari ini yang tidak percaya dengan teori konspirasi. Tetapi ada baiknya kalau kita mengambil yang di tengah, yang namanya bijaksana. Karena apa yang kita sampaikan selalu akan ada dampaknya. Dan hari ini, sudut pandang saya hari ini, kenapa saya membuat materi hari ini adalah supaya saya bisa berbagi. Ya, begitu banyak orang yang masih bingung di luaran sana. Itu kenapa saya berpikir, wah, ini sepertinya harus dibagikan, sudut pandang saya. Responnya adalah saya bagi sesuatu yang positif. Saya hari ini membagi, yaitu bagaimana cara ekonomi dan kesehatan bisa berjalan secara bersamaan.
Dan sehari ini saya melihat apa yang saya bagikan dampaknya adalah lebih banyak positif daripada negatifnya. Dan solusinya saya sudah sampaikan, baik Anda yang hari ini menengah ke bawah, dengan Anda minta bantuan, kalau Anda nggak bisa makan, Anda minta bantuan pada pemerintah. Bagi yang menengah, Anda bisa lebih kreatif hari ini bagaimana cara menghasilkan uang lewat digital marketing. Menambah Anda punya tabungan. Dan untuk menengah atas hari ini, Anda juga bisa hari ini saatnya belanja. Mungkin beberapa bulan ke depan juga Anda bisa sangat belanja. Mungkin Anda di saham, properti mungkin, ya. Karena hari ini harganya turun banyak. Dan ketika harganya kembali ke harga normal, Anda akan bisa untung banyak. Jadi itu adalah solusi-solusi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa jadi inspirasi bagi Anda semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa jadi berkat dan rezeki dan penguatan untuk Anda semua. Kita tidak boleh takut. Kita Indonesia, kita maju bersama. Kita akan memenangkan peperangan ekonomi ini. Dan kita akan memenangkan peperangan kesehatan ini. Dan kita akan menang dari corona. Asal kita hari ini selalu hebat dan luar biasa. Saya Hendra Limatara, selalu hebat, luar biasa.